Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Sama-sama saudara kita memperkatakan kekuatan kita dalam Kristus. Amin. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Katakan sama-sama. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku miliki di bumi. Hanya Kau, tak ku andalkan kekuatanku, tak ku andalkan oh kekuatanku. Dengan iman saudara, namun yang pasti kan tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber. Dengan iman kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. God is the strength. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. Sing forever. Hallelujah. Forever. Sambil tepuk tangan saudara, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Sang Raja, nyanyi bagi Sang Raja. Come on. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai ku naikkan pujian haleluya, oh nyanyi bagi
Yang siap memuji Tuhan berikan sorak-sorai yang paling dahsyat bagi Tuhan. Come on. Sing it out. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Anggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Come on. Gerakkan kakimu, berdirilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Semuanya sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita, nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Anggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Come on. Gerakkan kakimu, hey, berdirilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita, nyanyi bagi Dia. Dengan mulut kami memuji-Mu, dengan tubuh kami menari bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Oh, sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita, nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Berikan suara-suara yang paling meriah bagi Tuhan. Selamat pagi kepada Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Yang terdengar cuma suara Pak Frankie. Coba saya mau dengar yang sebelah sini. Yang sebelah sini aja yang menjawab. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Yang sebelah sini, Shalom Bapak Ibu. Oke, berarti kita sudah semangat. Jadi cuman hanya saya aja yang bersuara ya, yang lain juga ada suaranya. Puji nama Tuhan karena pada pagi hari ini kita semua boleh ada di tempat ini. Itu adalah karunia Tuhan kepada kita. Tuhan masih memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, sehingga kita boleh ada di tempat ini. Tidak ada hambatan, tidak ada hambatan dari manapun. Kita masih bebas beribadah di tempat ini. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, sebelum kita masuk di dalam kebaktian kita pada pagi hari ini, kita akan bersaat teduh sejenak.
ke arah bait-Mu yang kudus dengan takut akan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, kami mengundang untuk bangkit berdiri. Kita akan membacakan secara bersahutan. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatan-Mu dan kemuliaan-Mu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Bersama, Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Amin. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus serta pengasihan dari Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan dan mendengarkan sebagian firman Tuhan. Dan kita juga mau Allah hadir di tempat ini, di dalam hati kita. Mari kita akan mengangkat pujian Tuhan Allah hadir ayat 1 sampai 3. Tuhan Allah hadir dalam rumah ini, sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tunduklah semua, tubuh serta jiwa juga. Terimalah sabdanya, kita diberkati dan sayangkan hati. Tuhan Allah hadir suci dan mulia, surganya memuji Dia. Tentara malaikat bunyikan nyanyian, Tuhan suci tiga gian. Lihatlah, dengarlah, kami pun semua bernyanyian juga. Datang dalam hati, sucikanlah Dia. Datang dalam hati, sucikanlah Dia, akan rumah yang sedia. Hendak anugerahi kami sekalian, semua yang berpengasihan. Berilah wajah-Mu, nyata bercahaya, ku akan percaya. Amin. Bapak Ibu, kami persilakan untuk duduk. Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, karena pada pagi hari ini kami dapat datang ke tempat ini. Kami juga mengucap syukur Tuhan atas segala pimpinan dan perlindungan-Mu untuk kami, pertolongan-Mu untuk kami, hingga kami sudah melewati hari-hari kemarin, hingga kami sampai pada pagi ini. Terima kasih juga atas segala kesehatan, kekuatan, dan terima kasih atas berkat-berkat yang sudah Engkau limpahkan kepada kami, sehingga pada saat ini Engkau juga masih mencukupkan kami. Terima kasih untuk segala sesuatu jalan keluar yang daripada-Mu untuk segala persoalan kami. Ya Bapa, Engkau begitu baik kepada kami. Engkau yang selalu menyayangi kami, dan biarlah kami juga terus ingat kepada-Mu. Hanya memohon pertolongan-Mu untuk kami melangkah ke depan
Bapa, kami juga menyerahkan segala persoalan kami hanyalah ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah Tuhan, pada pagi hari ini kami sungguh-sungguh dapat duduk diam, hati dan pikiran kami hanyalah untuk memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Engkau yang menolong kami untuk melupakan sejenak segala persoalan kami, hingga kami sungguh-sungguh hanyalah pada kebaktian ini, hati dan pikiran kami di tempat ini. Ya Bapa, ampuni juga atas segala kesalahan yang sudah kami lakukan. Biarlah Engkau yang juga menolong kami untuk kami ingat dan tidak mengulanginya lagi. Bapa, kami menyerahkan kebaktian kami pada pagi hari ini. Biarlah Engkau yang menolong kami, Engkau juga yang hadir di tempat ini dari awal sampai dengan berakhirnya. Dan firman yang nantinya akan ditaburkan, biarlah menjadi kekuatan kami untuk kami dapat lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari di lingkungan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya hanyalah ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita semua mungkin mempunyai masalah, atau kita semua orang dewasa pasti kita mempunyai persoalan. Sekecil maupun seberat apapun, itu kadang membuat kita susah. Mungkin adik-adik remaja juga pasti mempunyai persoalannya sendiri di dalam sekolahnya. Persoalan seberat apapun yang mungkin dapat menyita beban dan pikiran kita, membuat kita susah, membuat kita sedih. Tapi Bapak Ibu, kita punya Tuhan Yesus. Dia adalah, kita hanya mencari Dia sebagai sumber jalan keluar dari segala persoalan kita, dari segala masalah kita. Karena hanya di dalam Tuhan Yesus ada pengharapan dan jalan keluar. Amin Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu kita akan mengangkat pujian yang berjudul Ingat Akan Nama Yesus. Yesus
kita bersama-sama dengan gereja di segala tempat dan abad, marilah kita bersungguh-sungguh mengucapkan iman rasuli kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, kami persilakan untuk duduk kembali. Kami mohon untuk teens atau remaja untuk naik ke lantai 3 untuk melanjutkan kebaktiannya. Tiba saatnya kita akan memberikan sebagian berkat yang sudah kita terima. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. Barang siapa mempersembahkan syukur, ia memuliakan aku. Dan barang siapa yang menunjukkan jalannya, aku akan menunjukkan keselamatan Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami kembali menghadap hadirat-Mu. Bapa, kami akan mengumpulkan sebagian berkat yang kami sudah terima dari-Mu. Biarlah kami memberikannya dengan sukacita dan dengan kerelaan hati kami semua. Bapa, Engkau juga berkati jemaat kami di Damai Sejahtera ini. Biarlah mereka tidak berkekurangan ya Bapa, sehingga mereka dapat memberikan sebagian berkat persembahan pada pagi hari ini. Dan biarlah persembahan yang nantinya akan dikumpulkan kiranya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja, khususnya di gereja Damai Sejahtera ini. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan persembahan kami hanyalah ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sambil persembahan diedarkan, kita akan memuji nama Tuhan. Betapa hatiku Terima kasih Yesus.
Sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan yang akan disampaikan Ibu Pendeta Paul Yang, kita akan memuji Tuhan yang berjudul Kasih Bapa Terang Bersinar ayat 1 sampai dengan 3. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam doa. Terlebih dahulu kita akan memanjatkan segala doa permohonan, dan sebagai gereja kita juga mendoakan masyarakat, negara, bahkan dunia ini. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur pagi hari ini kami sebagai umat-Mu, sebagai gereja-Mu boleh datang beribadah bersama. Tuhan, ketika kami hadir di sini, kami juga merindukan untuk jemaat-jemaat kami yang di dalam berbagai kesibukan, berbagai kendala, ataupun yang dalam lemah fisik, mereka yang tidak bisa hadir secara ragawi bersama dengan kami. Tuhan, biarlah Engkau berkenan mencurahkan anugerah-Mu. Mereka yang sibuk, Tuhan berikan mereka ketenangan. Mereka yang kesulitan di dalam mengatur rangkaian kesibukan hidupnya, biarlah Tuhan Roh-Mu memberikan ketenangan, kemampuan untuk menata hidup kami sedemikian rupa, sehingga tidak ada kegiatan yang mampu menggantikan kehadiran-Mu di dalam hidup kami. Tidak ada hal yang bisa menggantikan ibadah kami kepadamu. Bapa, kami juga mendoakan untuk KTT ASEAN yang sudah berakhir. Bapa, kami menyerahkan untuk setiap kepala negara hasil-hasil kesepakatan yang kami percaya adalah untuk kemajuan bersama, untuk kemanusiaan. Biarlah Tuhan Engkau juga terus menjaga hati dari setiap para pemimpin, setiap bangsa, sehingga tidak ada yang niat untuk mendominasi, tapi boleh saling melengkapi, membawa kemajuan di kawasan ini. Kami juga membawakan segenap pemerintahan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan, biarlah Engkau terus menambahkan hikmat, bijaksana kepada Presiden, segenap kabinet, dan dari pemerintah pusat sampai ke daerah. Berikan juga mereka hati yang takut akan Tuhan. Berikan hati yang cinta akan rakyat. Biarlah segenap pemerintahan kami di masa-masa transisi ini, ketika kami memasuki tahun politik, kami rindu kuasa Tuhan, damai sejahtera Tuhan itu yang terus menaungi negara dan bangsa kami. Sehingga dari tahun ke tahun, dari
periode ke periode kepemimpinan akan semakin baik dan negara kami semakin maju. Boleh Tuhan jadikan berkat untuk bangsa di sekitar kami. Kami juga rindu Tuhan di negara Indonesia ini, di dalam semua pekerjaan Tuhan, gereja Tuhan yang saat ini sedang beribadah, biar Tuhan Engkau juga hadir, berkenan berbicara, memperlengkapi gerejamu, meneguhkan kembali panggilan gerejamu di tengah negara dan bangsa, boleh menjadi garam, boleh menjadi terang. Kehadiran gerejamu boleh menjadi jawaban. Kehadiran gerejamu sungguh boleh memancarkan pengharapan Kristus. Jiwa-jiwa yang letih lesu, jiwa-jiwa yang sudah putus pengharapan, boleh berjumpa dengan anugerah kasih Tuhan Yesus melalui kehadiran gerejamu. Kami khususnya berdoa juga untuk Gereja Metodis Indonesia. Biarlah Tuhan segala hasrat kerinduan kami boleh Tuhan padukan sesuai dengan apa yang ada di dalam hati Tuhan. Kami boleh dengar-dengaran dari pimpinan bishop, pimpinan distrik sampai kepada pendeta, guru Injil, jemaat, majelis sekalian. Tuhan, berikan kami hati yang takut akan Tuhan, hati yang rindu memajukan gereja Tuhan, kerajaan Tuhan di bumi Indonesia ini. Di dalam banyak hal Tuhan, kami masih jauh dari apa yang Tuhan inginkan. Di dalam banyak perkara, bahkan hal-hal yang kecil, sering juga masih terjadi keselisihan paham, bahkan percecokan. Ampuni kami Bapa, biarlah tidak ada yang menghalangi kuasa Tuhan bekerja melalui gerejamu. Kami juga mendoakan untuk segala upaya menghadapi tahun bonus demografi Bapak. Kami sungguh rindu kuasa Tuhan bekerja. Kami rindu juga gereja Tuhan, gereja GMI Damai Sejahtera juga boleh menjadi bagian dari karya Tuhan. Sehingga ketika bonus demografi terjadi, ketika Tuhan tambahkan anak-anak muda generasi untuk bangsa ini, biarlah ini sungguh menjadi bonus, menjadi membawa bangsa kami kepada kemajuan yang lebih lagi, lebih berarti. Biarlah gereja Tuhan, kami juga rindu kuasa pimpinanmu Bapa, sehingga kami Tuhan mampukan. Dan kiranya perkenan Tuhan juga bersama dengan kami. Banyak gereja termasuk kami yang masih bergumul mencari cara, mencari jalan, membangun jembatan untuk melayani, untuk merangkul jiwa-jiwa muda yang Tuhan tambahkan. Berikan kami perkenan-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu, sehingga kehadiran gereja kami boleh tampil bersahabat, merangkul generasi muda yang ada di sekitar kami. Mereka boleh berakar, bertumbuh kuat di dalam kasih dan kebenaran Tuhan. Menjadi pemuda yang sungguh boleh membanggakan keluarga, memuliakan nama Tuhan, menjadi berkat bagi masyarakat. Saat ini juga kami bersyukur Tuhan, kami boleh hadir, biarlah pujian kami, doa kami boleh berkenan kepadamu. Kami juga bersyukur ketika kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah tidak ada yang boleh mendistraksi kami, hati, pikiran kami tertuju kepadamu. Ketika Roh Kudus-Mu bekerja, mengajarkan, menggerakkan, berikan kami hati yang dengar-dengaran dan taat untuk meresponi hidup seturut dengan firman-Mu. Hanya dalam nama Yesus. Amin. Sekali lagi selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita masih melanjutkan dari kitab Matius. Hari ini kita sudah sampai kepada Matius pasal 18. Ayat 15 sampai 20. Mari kita bangkit berdiri, kita membacanya secara bersahut-sahutan. Matius pasal 18 ayat 15 hingga 20. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai.
Lagi pula aku berkata kepadamu, jika 2 orang dari antara kamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Amin. Biarlah Tuhan menambahkan berkat, menanamkan firman-Nya dalam hidup kita. Amin. Silakan duduk. Nah, kita lihat ini adalah ayat yang sangat akrab dengan kita. Benar? Sering kita dengar, bahkan kita sebutkan. Di mana 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku hadir. Ketika kamu sepakat meminta, maka aku akan mendengarkan doamu, mengabulkan doamu. Nah, kitab Injil Matius dari 4 kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes adalah satu-satunya Injil yang memakai istilah eklesia. Atau kita terjemahkan dalam Alkitab bahasa Indonesia, jemaat. Eklesia, gereja. Dari eklesia bermetamorfosa sampai menjadi gereja. Dari bahasa Portugis, karena Portugis yang pertama kali masuk ke Indonesia. Gereja, jemaat, jauhui gitu ya. Nah, yang ini adalah yang kedua. Kita lihat ayat 16 ketika Yesus bertanya kepada muridnya, kata orang, siapakah aku ini? Lalu Yesus bertanya, kata kamu, siapakah aku ini? Lalu Yesus berkata, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, gerejaku. Lalu di ayat di pasal Matius 18 yang baru saja kita baca, ayat 17 dikatakan lagi, jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Jadi jemaat ini dipakai adalah orang-orang Anda dan saya yang sudah menerima anugerah Allah. Anugerah Kristus sudah menerima. Kristus sudah tinggal di dalam kita. Lalu ketika kita menerima roh dibaptis, kita ditanamkan di dalam tubuh Kristus. Jadi gereja, jemaat itu adalah tubuh Kristus. Jadi semua kita adalah anggota tubuh Kristus. Dan seharusnya di dalam tubuh Kristus berarti mengalir anugerah yang kita butuhkan. Benar? Seharusnya mengalir anugerah yang kita butuhkan. Nah, kita di dalam gereja ini hidup di dalam anugerah. Saling mengasihi dan anugerah dan kasih Kristus itu menjadi currency. Currency itu artinya nilai tukar. Kalau Anda hari ini mau pergi beli mie pangsit. Orang Medan kan bilangnya mie pangsit. Ya kan? Apa yang Anda pakai? Uang. Tapi ketika Anda memerlukan sesuatu dari sesama saudara, apa yang Anda kasih? Uang? Tidak. Adalah kasih. Kita membantu, memberikan perhatian, waktu, bantuan dengan kasih. Jadi kehidupan gereja, mata uangnya atau currency-nya itu adalah kasih atau anugerah Kristus. Kasih karunia Kristus itu yang menjadi nafas kehidupan dari gereja Tuhan. Dan di situ juga Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya di Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Sebelum Yesus kembali ke surga, ditangkap, diadili dan disalibkan. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya? Aku memberitakan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Ini murid-murid Yesus. Bukan orang di luar yang tidak mengenal Yesus. Apa yang dikatakan Yesus? Saling mengasihi. Supaya orang lain tahu kamu adalah muridku. Anda murid Yesus? Amin. Cuma Pak Darwin. Anda murid Yesus? Kita murid Yesus?
Berarti apa yang kita lakukan? Perintah Yesus di sini, saling mengasihi. Sehingga kehadiran kita ketika kita kemarin di puncak, ketika kita hadir di sini, ketika kita nanti masuk ke dunia kerja besok hari di kantor, kehadiran kita adalah kehadiran gereja Tuhan. Dan ciri khasnya itu adalah saling mengasihi. Nah, di sini kita hadir gereja menjadi wajah Kristus bagi dunia. Ketika kalian saling mengasihi, disitulah aku ada. Dan murid-murid Yesus seharusnya mengikuti apa yang menjadi nilai kehidupan, nilai kerajaan yang diberikan oleh Kristus kepada kita. Dan itu sering sekali berbeda dengan nilai-nilai yang ada di sekitar kita. Benar? Nilai-nilai yang ada di sekitar kita. Kalau di dalam gereja, kita melihat ini anak butuh tas. Lalu, saya ada, rupanya tas di rumah saya kurang bagus, saya masih mampu, saya belikan. Apakah kita mengharapkan imbalan? Tetapi di dunia secara umum itu adalah barter. Anda mau sini bayar, saya kasih. Nah, murid-murid Yesus mengikuti kerajaan yang sering sekali berbeda. Ketika membantu, menolong, berinteraksi dengan orang lain itu adalah tulus dan untuk kebaikan orang lain. Nah, gereja Kristus hadir di dunia ini adalah untuk melanjutkan misi Kristus. Kita lihat di dalam kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kemudian Yesus sudah kembali ke surga. Sesudah Yesus kembali ke surga, di kisah para rasul yang ada apa? Gereja. Murid-murid, rasul, dan gereja. Jadi gereja hadir sebagai tubuh Kristus, sebagai jemaat Tuhan. Eklesia adalah melanjutkan misi Kristus. Menghadirkan kerajaan Allah di masyarakat yang sering berbeda dari kita. Masih ingat ketika Yesus mulai pelayanan, apa yang dikatakan Yohanes Pembaptis mengabarkan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Yesus datang, dia mengatakan, aku datang, kerajaan Allah sudah hadir bersamamu. Sekarang Yesus kembali ke surga, apakah misi itu selesai? Tidak. Itulah misi yang dilanjutkan oleh murid-murid yang kemudian oleh kita sebagai murid yang berkumpul menjadi tubuh Kristus, menjadi gereja. Nah, mengasihi seringkali mengasihi artinya aku kasih makan. Mengasihi artinya aku antar jemput. Mengasihi artinya aku nggak mau menyakiti hati dia. Itu semua benar. Tetapi di sini juga mengingatkan kepada kita. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Tegur jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Apa yang dikatakan? Ketika kita saudaramu, artinya saudara di dalam rohani ini. Ketika kita tahu dia berdosa, apa yang kita lakukan? Enggak urusanku. Gimana aku ngomong sama dia? Aku ngomong sama pendeta aja lah. Atau bagaimana? Yang dikatakan Yesus adalah ketika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Kasih, salah satu wujud dari kasih itu adalah menegur. Kalau Anda lihat, misalnya anak Anda itu udah dewasa, pulang setiap hari jam 2 pagi, pulang setiap hari jam 2 pagi. Sebagai orang tua yang mengasihi anak Anda, apa yang Anda lakukan? Anda tegur, Anda ingatkan. Kalau suami Anda, misalnya, enggak di sini ya, suami di sana. Awalnya minum, ini social drink. Lalu lama-lama botol dibawa pulang. Lama-lama beli sendiri, 1 enggak, 2, 3. Minum terus tiap malam, awalnya cuma 1 sloki, lama-lama kok setengah botol. Kalau Anda mengasihi suami Anda, apa yang Anda lakukan? Biar aja tuh, suka-sukanya hidupnya tuh. Apa yang Anda lakukan? Anda menegur.
Karena Anda mengasihi, benar? Anda mengasihi. Menegur dengan kasih itu adalah nilai salah satu dari wujud kasih yang konkret. Itulah nilai kehidupan Yesus yang berbeda dengan nilai dunia. Zaman sekarang kan banyak sekali LGP kata anak muda. Emang gua pikirin, cuek aja. Mind your own business kata orang bule. Urus urusanmu sendiri, aku urus urusanku sendiri. Apakah gereja juga begitu? Di dalam persekutuan. Kalau kita lihat, ini temanku sesama persekutuan atau komsel. Waduh, kalau dia marah anak, nggak kira-kira. Udah setengah jam nggak bisa berhenti. Itu anaknya udah gini, nggak bisa berhenti. Apa yang Anda lakukan? Nanti di PW ketemu ngomong dulu sama teman-teman PW. Atau apa yang kita lakukan? Inilah dia salah satu contoh yang sangat sederhana. Yang sangat sederhana dan konkret. Kalau di dunia, di masyarakat mungkin peduli amat itu emang tiap hari berantem itu anaknya juga dimarahi, suami semua dimarahi, udah biarin. Emang gue pikirin itu urusan tetangga. Tetapi ketika di dalam satu tubuh ini, ketika ada satu yang bermasalah, itu seharusnya menjadi masalah kita. Dan sebenarnya itu banyak terjadi di dalam masyarakat yang istilahnya masih komunal. Ada saudaranya sakit atau saudaranya bermasalah atau ada urusan sesuatu, satu keluarga besar itu saling memperhatikan. Tetapi masalahnya adalah lebih banyak demi mince, demi muka. Copai bikin malu-malu aja. Nanti di mana muka keluarga kita? Tetapi nilai kerajaan ini adalah lebih kepada orangnya. Ini ya masih umur 30 aja kok cerewetnya kayak begitu ya. Nanti kalau 60 mau jadi apa dia? Apalagi itu anaknya dimarahin kayak begitu. Nanti ini anak besar mau jadi apa? Jadi yang kita perhatikan bukan karena malu. Ini orang gereja kok cerewet banget. Bukan. Tapi adalah orangnya. Ibu ini maupun anaknya. Sehingga timbul hati yang peduli. Kalau tetangga mungkin terganggu. Lo kalau marah anaknya suaranya jangan sampai ke seberang. Karena dia terganggu. Tapi ketika memang kita di dalam satu keluarga besar gereja itu kita menjadi peduli, menjadi concern. Ada apa dengan saudaraku ini? Kenapa kalau udah marah nggak bisa rem? Kan gitu. Lalu apa yang kita lakukan? Nah, menegur itu adalah salah satu ungkapan daripada kasih. Bukan hanya sekedar saya kasih makan, saya kasih duit, saya jemput kamu, saya say hello. Bukan. Dan di sini ketika aku menegur, halo sister, kira-kira gitu. Atau panggilannya apa? Ada apa nih? Udah 3 hari saya perhatikan atau setiap minggu saya perhatikan. Itu anak kok dimarahin terus. Menegur dengan kasih. Artinya apa? Dan itu kan memerlukan usaha. Memerlukan usaha. Itu kan artinya ketika aku bertanya, itu kan artinya I care, aku peduli. Aku peduli dengan kamu, aku peduli dengan anakmu. Menegur, mengingatkan kembali, atau kalau bila perlu marah. Sehingga kita membantu dia, mengingatkan kepada dia sehingga dia bisa terus bertumbuh. Atau kita biarkan ya urusan dia lah, biarin aja nanti suaminya aja selesain sendiri. Membiarkan mereka semakin terperosok. Nah kalau ada sesuatu yang terjadi, kalau kita lihat misalnya ada saudara kita, teman kita sesama persekutuan sudah mulai ribut-ribut dengan suami istri atau sebagainya. Atau mulai terlibat pinjaman online. Atau mulai masuk di dalam perjudian. Kan sekarang bentuk perjudian banyak. Atau mulai chatting-chatting dengan seseorang suami laki-laki yang bukan suaminya atau perempuan yang bukan istrinya. Apa yang kita lakukan? Sering sekali nilai dunia yang sudah menjadi kebiasaan itu kemudian menjadi gosip. Kayak gitu ya. Menjadi gosip. Cerita dari satu orang ke orang yang lain.
itu ya kemarin ya aku lihat dia lagi chatting pas aku intip, oh rupanya nggak tahu siapa itu. Mulai dikasih sedikit begitu ya, oh siapa? Lalu makin digosok makin sip. Ketika tidak ada kasih, tidak ada peduli, cuek, itu bisa yang muncul adalah tidak peduli, cuek atau gosip. I don't care. Dan itu gampang sekali terjebak. Nah di sini ketika kita peduli dan konfrontasi, kita menegur dia, hati-hati lo jangan main api. Hati-hati lo jangan main api. Itu kan udah konfrontasi. Memang kita memerlukan menegur dalam kasih. Itu adalah bagian dari bahasa kasih. Ketika kita tanpa sadar, dan Alkitab mengatakan ketika kamu tahu, bicaralah empat mata dengan orang itu. Jadi ini adalah prinsip di dalam keluarga Kristus. Tidak dikatakan ketika kamu tahu, teleponlah pendetamu atau chat kasih tahu dia. Ada? Enggak ada. Laporlah sama majelis ada jemaat seperti ini. Tapi yang dikatakan ketika ada saudaramu yang kebetulan kamu orang yang pertama tahu dia melakukan sesuatu yang salah. Tegurlah dia empat mata. Berarti 2 orang. Gitu ya. Nah itu kita memiliki kepedulian yang cukup untuk datang memikirkan bagaimana saya harus ngomong, saya harus kasih waktu. Atau kita kemudian terjebak menjadi gosip. Karena ketika gosip adalah, dan ini adalah sangat licin. Ketika orang yang memerlukan kita tidak ngomong, tapi kita ngomong kepada orang yang tidak berkepentingan dan tidak sanggup menyelesaikan masalah, itu gosip. Kan katanya begitu definisinya. Nah ketika kita bergosip lalu muncul lagi sehingga ada stigma. Dia ini ya suka main mata sama istri orang lain. Itu kan jadi pembunuhan karakter. Pembunuhan karakter. Tapi tidak peduli juga artinya membiarkan seseorang berjalan kepada kebinasaan. Nah sebagai murid Kristus, sebagai gereja Kristus, Efesus pasal 4 ayat 15. Sebaliknya dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia Kristus yang adalah kepala. Teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Bahasa Inggrisnya itu lebih ini, speaking the truth in love. Kita tahu dia tidak akan suka dengar. Kalau saya ngomong, dia pasti akan banyak sekali penjelasan. Oh enggak, ini cuma teman biasa, dia kan teman SMA aku, kemarin ketemu di reuni. Kami udah biasa. Kan gitu kan, banyak sekali alasan. Nah mungkin ketika dia ngomong begitu, kita ini udah mundur. Tapi Alkitab mengatakan speaking the truth in love. Itu memerlukan kepedulian, memerlukan keberanian, memerlukan usaha untuk menegur teman kita. Atau kadang-kadang teman kita itu, saudara kita sudah tidak ke gereja, tapi hari Minggu itu yang lain-lain. Yang membuat dia makin jauh dari gereja. Apa yang kita lakukan? Ya nanti aku kasih tahu Ibu Eva majelis bagian keanggotaan biar dia chat. Atau apa yang kita lakukan? Kita menegur dan sebagainya. Nah saya mengambil kotak ini. Sering sekali ada orang sudah mulai keluar dari jalur, sudah melakukan sesuatu yang tidak seharusnya atau kurang patut. Tapi apakah mungkin karena nilai kehidupan? Oh di masyarakat kami kalau canda-canda itu biasa. Menurut dia itu canda. Tapi dia tidak tahu ada dosa yang sudah mengintai. Sehingga ketika dia terlena sedikit, terjebak ke dalam jebakan yang gak bisa melepaskan diri. Nah, ada orang yang tidak sadar akan hal itu. Atau ada orang yang memang usil, suka candain semua orang. Dan dia tidak tahu itu kelebihan dia bisa mencairkan suasana, tapi itu juga bisa kekurangan dia yang menjadi batu sandungan. Jadi dulu, ini sih hanya contoh, bukan sampai ini. Waktu masih SMA, adik saya itu kan
Kita 4 perempuan, jadi kakaknya, lalu dia laki-laki. Dia sangat biasa berhadapan dengan perempuan, ya kan? Manis anaknya. Wah, itu cewek-cewek telepon banyak. Nah, kemanisan dia bisa menjadi baik, orang sangat suka sama dia. Tapi kalau dia tidak memelihara kemanisannya dia, tutur kata yang manis dan sebagainya, bagaimana lembut dengan perempuan, itu kan bahaya. Jadi saya capek juga terima telepon dari cewek. Aku bilangin, hati-hati ya, lu jangan tebar pesona sama semua cewek. Capek. Hati-hati. Itu blind side kalau dia tidak tahu. Itu menjadi aset kalau dia bisa memanfaatkan dengan baik. Memperhatikan orang, memperhatikan orang, di tempat kerja juga bisa jadi marketing. Tapi menjadi liabilities, menjadi kekurangan kalau dia tidak, akhirnya semua merasa penuh pengharapan. Ini contoh, banyak sekali kita tidak sadar. Tapi sebagai orang ketiga, ketika kita melihat apa yang kita lakukan, dia tidak tahu. Itulah bagian blind side-nya, dia tidak tahu. Dan apa yang kita lakukan, itulah yang diingatkan. Tegurlah dia 4 mata. Bukan menggosip, mencerita ke lain-lain. Lalu di sini, saling mengasihi itu juga artinya saling mengingatkan dan saling membangun. Ketika 4 mata dia tidak mau, baru cari. Mungkin ada orang yang kita anggap lebih berhikmat, lebih berwibawa untuk menegurnya. Ketika sudah ada kelompok orang yang kita anggap berwibawa ini menegur tapi tidak juga bisa selesai, katanya bawalah ke sidang jemaat. Apakah masih kita lakukan hal seperti ini? Apakah gereja kita, adakah yang seperti ini di gereja kita? Apakah Yesus hanya mengada-ngada? Jadi jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat, sidang jemaat. Gak pernah ya kita sampai ada sidang jemaat gara-gara 1 orang ada masalah. Lalu apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus dalam hal ini? Adakah gereja seperti ini? Dan tentunya kemampuan gereja untuk membantu para anggota bertumbuh menjadi ukuran kedewasaan dan kesehatannya. Yang sering terjadi ini tragis. Ketika ada seseorang ada masalah, lalu sampai masalahnya terlalu berat, akhirnya dia tidak ke gereja lagi. Itu yang sering terjadi, benar? Jadi di sini kita diingatkan, saling menjaga, saling mengingatkan, saling menegur, supaya semua orang bisa bertumbuh di dalam keserupaan dengan Kristus. Kalau di zaman John Wesley, memang ada seorang yang sudah di sidang gereja, enggak bisa bertobat, dikasih disiplin, namanya ekskomunikasi. Selama kamu belum bertobat, belum berbuat, tidak boleh ikut perjamuan kudus. Dan bagi masyarakat zaman itu sangat menakutkan. Kalau zaman sekarang, ya udah emang cuma Damai Sejahtera punya gereja. Saya bisa ke gereja lain. Benar ya? Tetapi prinsipnya di sini adalah bukan apakah kita kasih sanksi, kita pecut, kita ini. Tetapi kuncinya adalah bagaimana saling mengasihi itu menjadi hidup di dalam gereja. Kita bukan hanya sekedar membantu supaya semua bisa bersekolah, supaya semua baik-baik. Tetapi juga membantu supaya semua bertumbuh di dalam kekudusan. Bertumbuh di dalam keserupaan dengan Kristus. Untuk itu kasih artinya juga menegur, mengingatkan, bila perlu memarahi. Kan itu artinya. Nah, dan di sini ayat 19 dikatakan, lagi pula aku berkata kepadamu, jika 2 orang dari antara kamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Nah, sepakat, kata aslinya itu adalah seperti simfoni. Kalau di sini main hanya 1, 2, 3, paling 3 atau 4. Itu saja perlu latihan 2 jam, 1 jam supaya mainnya harmonis gitu ya. Bayangkan 1 simfoni. Kadang permain alat musiknya itu bisa 10-20 macam.
Nanti gitarnya aja pun nadanya bisa beda-beda, trompetnya nadanya bisa beda-beda. Yang besar sekali itu bisa 100 piece, yang gitu. Bagaimana mereka ini bisa memainkan alat musik ini sedemikian sampai harmonis. Saling melengkapi, tidak ada yang lebih keras, tidak ada yang lebih ini, tapi pas gitu ya. Dan sehingga ada suara yang keluar itu indah, manis, menjadi berkat bagi orang lain. Dan di sini artinya Yesus kan berkata, jika 2 orang dari antara kamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, dalam hal artinya sehati. Dalam hal artinya keinginannya sama. Dalam hal artinya ada kerinduan dan ada diucapkan suara, jadi sama. Anda yang sudah berumah tangga, gampang nggak? Nanti mau ganti kulkas saja, suami mau hitam, istri mau putih. Habis itu nggak cakapan dulu seminggu gara-gara mau beli kulkas. Ya kan? Anaknya mau sekolah di A, sekolah di B, ribut lagi. Saya mau anak saya sekolahnya bahasa Inggris, saya mau anak saya belajar bahasa daerah. Wah, ribut lagi. Apalagi di gereja. Ini mau ibadah jam berapa? Semua mau ibadah prime time yang pas, bangunnya pas, ibadahnya pas, pulang pergi ke mall pas gitu ya. Semua mau rebutan waktu yang paling indah di situ. Gak ada yang mau mengalah. Kayak gitu ya. Nah, tidak gampang. Tapi Yesus berkata, jika 2 orang dari antara kamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku di surga. Dan tentunya Allah akan menjawab doa kita bukan seperti isi doa kita. Katakan Tuhan, aku butuh kulkas ukuran 1x2 warna putih. Lalu buka mata, kulkas 1x2 warna putih. Bukan. Tapi ketika kita meminta itu, esensinya apa? Esensinya adalah aku butuh sesuatu yang bisa menopang kesejahteraan keluarga atau kebutuhan kami, ada tempat lemari yang bisa pendingin yang bisa menyimpan makanan. Kira-kira begitu kan esensinya. Itu yang dijawab oleh Tuhan. Bukan seperti apa yang kita katakan. Tuhan, kami butuh mixer yang paling canggih dan sebagainya. Sepakat ya, yuk kita doa. Lalu Tuhan kasih. Kan banyak orang yang begitu sekarang. Semua harus sepakat. Tapi yang Tuhan lihat adalah ini doa kita, yang kita sepakati. Yang Tuhan lihat jauh lebih mendalam. Esensinya itu apa ketika kalian minta mixer? Esensinya apa ketika kalian minta supaya gereja ini bertumbuh kehadiran 100 orang? Esensi di belakang ini apa? Dan itu yang akan diberikan Tuhan kepada kita. Bisa wujudnya, fisiknya beda seperti yang kita minta. Tetapi esensinya, manfaatnya, berkatnya itu bisa lebih dari yang kita pikirkan. Amin. Lebih yang dari kita pikirkan. Karena kita imani. Tuhan tahu lebih jauh dari apa yang kita butuhkan. Nah, kadang-kadang misalnya anak-anak muda dia pikir, saya butuh gitar. Karena dia hanya tahu gitar temannya itu 200.000. Lalu bapaknya uangnya ada 1 juta. Misalnya. Lalu dia lihat, kalau 200.000 suaranya cempreng gitu-gitu. Ya aku masih sanggup, aku kasih gitar yang bisa memainkan suara yang indah. Aku belikan dia yang harga 500.000. Lebih tahan lama, mainnya lebih ini dan bagus sebagainya. Itulah Bapa kita. Yang dia berikan adalah esensi daripada doa kita. Bukan hanya sekedar apa yang kita rangkai, kita ucapkan. Itu ayat 19. Sehingga ketika Tuhan memberikan jawaban, kita harus tahu ini jawaban Tuhan. Dan kita punya iman, bersyukur, menerima ini untuk kebaikan kita. Lalu ayat 20 dikatakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku berada di tengah-tengah mereka. Tentu ini berkaitan. Jadi kalau ada 2-3 orang yang sepakat, walaupun dia mengucap nama Kristus, tetapi tidak sesuai dengan karakter Kristus, itu kan namanya lip service. Omong doang. Jadi ada kaitannya 19 dengan 20.
Sebab di mana 2 orang 3 orang berkumpul dalam namaku. Nah, Yesus Allah kita tidak bergantung kepada angka besar. Itu satu yang pasti. Tidak berarti harus, karena banyak sekali orang salah paham. Oh, kita harus 1000 orang berdoa, 1000 orang berdoa. Emang Tuhan jadi gentar? Wih, udah 1000 mereka, ayo cepet-cepet dikasih. Bukan. Tapi bukan bergantung kepada angka besar, tetapi adalah dari kedalaman kita. Mengapa kamu berdoa? Kenapa kamu menyebut namaku? Yang menentukan apakah doa kita dikabulkan bukan jumlah orang, bukan juga waktu. Iya, kita berdoanya tengah malam atau jam 5 pagi. Jadi Tuhan tahu. Itu pas lagi enaknya tidur kamu sudah bangun berdoa. Kan ada orang ngomongnya begitu kan. Bukan juga tempat, ayo kita ke Israel. Itu dekat sekali kalau bisa di rumah Yesus di Nazaret. Yesus lahir di situ, aduh di Kana, ayo menikah di Kana. Karena di situ kayaknya urapannya lebih besar. Nah di sini dikatakan yang menentukan berkat Tuhan, doa dikabulkan bukan jumlah orang, bukan waktu, bukan tempat, bukan juga format doa. Karena ada orang kan kalau berdoa harus begini-begini. Ada, benar ya. Tetapi apa yang dikatakan? Bukan juga jabatan atau posisi si pendoa. Karena kita ada salah kaprah. Kalau pendeta yang berdoa lebih dahsyat daripada majelis. Amin. Karena pendeta mungkin itu kalau pendetanya beriman. Tapi bukan hanya sekedar karena posisi. Sehingga kita ini kalau bisa bila perlu Paus Fransiskus suruh datang sini mendoakan kita. Pasti lebih dahsyat lagi. Bukan. Kalau begitu cukup aja mereka yang berdoa, jemaat gak usah berdoa. Jadi apa yang dikatakan? Berkumpul di dalam namaku, di situ aku di tengah-tengah Anda, di tengah-tengah mereka. Yang pertama bukan karena jumlah besar. Banyak sekali juga orang yang salah kaprah di sini. Bukan juga berarti jawaban kita dijawab kalau sesuai timingnya pas, tempatnya pas, orangnya pas, formatnya pun pas. Atau pas ini orang paling penting, paling tinggi di gereja. Manusia iya, tapi bukan begitu dengan Tuhan. Apa yang menjadi jaminan? Nama Yesus. Nama Yesus. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku berada di tengah-tengah mereka. Jadi oleh dan dalam nama Yesus kita berkumpul di tempat ini. Amin. Dan bukan hanya sekedar menyebut. Kita dikumpulkan hanya oleh namanya. Dan ketika kita berkumpul oleh dan di dalam namanya. Ketika kita berkumpul itu, Yesus menjadi pusat, menjadi alasan. Anda boleh datang dengan 3.000 alasan. Oh saya mau ketemu sama Ibu Yeti. Oh ya saya mau tawarin, mau jual ini. Oh saya mau lihat-lihat sambil cari jodoh. Enggak salah. Lebih bagus cari jodoh di gereja daripada di tempat lain. Kan gitu ya. Tidak salah. Tetapi dia menjadi salah kalau tidak ada alasan yang paling benar. Aku datang karena Yesus. Aku datang dalam nama Yesus karena Yesus. Aku ingin berjumpa, berkumpul dengan saudaraku yang seiman karena Yesus. Dan di dalam persekutuan kita yang mengalir itu adalah karakter Yesus. Karakter Allah. Karakter Allah itu apa? Pengasih, pengampun. Karakter Allah itu apa lagi? Lemah lembut. Karakter Allah apa lagi? Tidak cemburu. Karakter Allah apa lagi? Tidak marah-marah sembarangan sampai mematikan spirit orang. Itu dia. Itu dia. Jadi di dalam persekutuan Kristen itulah karakter Allah yang kita bisa lihat di dalam Galatia pasal 5, 22, 23. Ada kasih, lemah lembut, kebaikan dan sebagainya. Dan ketika kita semakin berkumpul, seharusnya di situ kita saling mengasihi, saling menegur, saling mengingatkan. Sehingga dari hari ke hari semua kita satu persatu semakin bertumbuh. Ada orang yang memang pertumbuhannya sedikit agak lambat. Ada orang yang memang agak cerdas rohani, cepat sekali. Ada orang ya biasa-biasa saja. Tapi yang paling penting adalah saling mengasihi, saling menegur di dalam kasih untuk terus bertumbuh.
Dan disitulah dia. Tadi saya kasihkan beberapa contoh. Ada yang sama anaknya kasar banget. Enggak kelihatan buah lemah lembutnya. Kita ingati, kita tegur. Kan gitu. Ada yang cemburu banget. Mertuanya pun dicemburui, iparnya juga, tetangganya juga. Bahkan sekarang anaknya pun dicemburui. Waduh, itu kan gawat banget ya. Nah, lalu apa yang kita lakukan? Ya aku nggak maulah deket-deket sama dia, ntar dicemburui juga. Atau memang dia adalah saudaraku, tubuh Kristus yang masih memerlukan anugerah Tuhan. Kita mulai, Tuhan berikan aku hikmat, berikan aku wibawa, mampukan aku untuk mendekati dia. Berikan aku hikmat bagaimana aku bisa memberikan koreksi kepada dia. Sehingga roh-roh cemburu-cemburu itu makin lama makin dikikis. Yang ada adalah roh murah hati. Melihat orang lain berbahagia, dia ikut berbahagia. Melihat orang lain diberkati, dia juga ikut bersyukur. Meskipun berkat orang lain lebih banyak dari berkat dia. Itu kan namanya hidup di dalam persaudaraan. Itu namanya hidup di dalam tubuh Kristus. Nah, tantangan bagi kita, bagaimana kita menghidupi. Bagaimana kita menghidupi semua ini. Nah, 2-3 tahun ini saya selalu mempromosikan Methodist Disciple Bench. Karena kalau Anda hadir sekaligus hari ini mungkin ada 60-70 orang. Nggak mungkin hanya dalam waktu 2 jam kita tahu kehidupan seseorang. Karena ketika kita hadir, wah kita bersuka cita cuma hanya 2 jam. Kan saya mau ibadah. Tidak pernah ada pergesekan, semua baik-baik saja, fine-fine saja. Pergumulan, sukacita, karakter tidak ada yang tahu. Sejauh mana aku sudah bertumbuh di dalam Kristus, tidak ada yang tahu. Tetapi ketika kita ada 2-3 orang, 4-5 orang yang sering saling mendukung, saling mengingatkan, sering bertemu, pergi jalan bareng, melihat bagaimana dia menghadapi orang lain, makan di rumahnya bareng, bagaimana melihat relasi dia dengan saudaranya, dengan mertuanya, bahkan dengan anaknya. Sehingga kita bisa masuk di dalam bagian hidup dia dan ada kesempatan untuk mengapresiasi segala kebaikannya yang bisa menjadi inspirasi dan teladan kita. Tetapi ketika firman ini mengatakan ada sesuatu yang kurang berkenan kepada Allah, apalagi yang sudah masuk kepada dosa yang disengaja. Apa yang kita lakukan? Kalau hari Minggu saja enggak mungkin. Itu dia. Ketika 2-3 orang berkumpul, ini kita bersuka cita, berkumpul, aku ada di dalammu. Ketika engkau sepakat, bagaimana kita bisa sepakat? Ketemunya aja jarang-jarang, jauh-jauh lagi. Meminta, bagaimana kita menerapkannya. Kita harus perlu bertumbuh bersama, berdoa bersama, saling menegur, saling melengkapi, sehingga bisa membentuk simfoni orkestra yang indah. Dimulai dari kelompok-kelompok kecil kita. Nah, jemaat dan gereja adalah tubuh Kristus, di mana kita ditanamkan. Anda dan saya ada anugerah Kristus yang mengalir. Kita dibaptis, kita ditanamkan dalam tubuh Kristus, menjadi anggota-anggotanya. Kita yang berkumpul di dalam namanya dan oleh namanya. Di sini Kristus meminta kita menjadi sparring partner, saling melengkapi, saling menegur di dalam kasih, menasihati, mengapresiasi. Tentu kita hidup di era yang berbeda. Kalau zaman dulu boleh langsung marah. Lu gimana lu? Orang dewasa di gereja boleh marah anak remaja yang lain. Zaman sekarang kan nggak boleh. Lalu bagaimana? Disitulah kita belajar. Menegur dalam kasih. Wujud yang konkret itu seperti apa? Kita yang berkumpul dalam namanya, oleh namanya. Kristus meminta kita saling melengkapi. Menegur di dalam kasih. Dan mengingatkan sebagai bagian daripada saling mengasihi. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita bilang saling mengasihi bukan berarti hari Minggu aku bawa kue. Itu bagus, tapi hanya sebagian. Saling mengasihi artinya aku juga peduli bagaimana Anda hidup bertumbuh di dalam Kristus.
Ketika ada yang kurang berkenan, Anda sudah mulai menuju jalan yang berlawanan, menuju kebinasaan. Aku peduli, aku akan mengingatkan. Aku minta hikmat dari Tuhan, speaking the truth in love. Mengingatkan di dalam kasih. Jadi menegur, mengingatkan atau mengkonfrontasi itu adalah bagian dari bahasa kasih. Amin. Bagian dari bahasa kasih. Sehingga kita semua terus bertumbuh di dalam keserupaan dengan Kristus. Bukan hanya jemaat, termasuk juga dengan pendeta. Ketika pendetamu ada salah, jangan digosip ke tempat-tempat lain. Tegur 4 mata atau dikasih tahu 4 mata, kan begitu. Karena aku mengasihimu pendeta, aku kasih tahu. Itu di situ orang udah gosip banyak misalnya. Supaya pendetaku bertumbuh juga. Ketika majelisku ada, aku kasih tahu. Karena mungkin tidak ada orang yang kasih tahu. Supaya dia juga bisa bertumbuh. Itulah jemaat. Yang boleh saling bertumbuh. Jadi kalau ada seseorang berbuat salah, kalau kita menggosip, tentu menggosip atau menjauhi, itu adalah jauh dari kasih. Tapi ketika namanya saling mengasihi, aku peduli, aku mau repot untuk datang kepadanya, mengingatkan. Biarlah Tuhan memberikan kita kasih yang sedemikian rupa, yang mau peduli, yang mau repot. Sehingga kita sebagai satu keluarga Tuhan saling mengasihi, saling melengkapi, saling spur one another, saling sparring partner kan begini. Jadi sehingga dua-duanya saling bertumbuh. Semakin kuat di dalam keserupaan dengan Kristus. Kita berdoa. Mari kita mengambil waktu sejenak. Kita masing-masing datang kepada Tuhan, meminta Tuhan mengecek. Ketika aku melihat saudaraku melakukan atau memiliki karakter yang mungkin seperti kata Yesus, sudah masuk dalam berbuat dosa. Apa yang aku lakukan selama ini? Ketika aku mengingat saudaraku yang sering aku jumpai di gereja, atau yang mungkin sudah 10 tahun, 20 tahun aku kenal di gereja. Ketika aku mengetahui sesuatu tentang dirinya yang tidak berkenan kepada Allah, yang akan menuntun dia kepada hidup yang semakin jauh dari Allah atau makin menuju kebinasaan, menuntun hidupnya dijauhi oleh orang-orang lain. Apa sih yang sudah aku lakukan? Firman Tuhan berkata, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Apakah aku sudah melakukannya? Kalau aku mau melakukannya, apa yang aku perlukan? Ketika aku berkumpul bersama dengan saudaraku, ketika aku datang ke gereja, apakah aku juga menyadari aku datang karena nama Yesus? Aku datang oleh kasih Yesus yang sudah terlebih dahulu bekerja dalam diriku. Ketika kita berkumpul, baik di hari Minggu atau di hari yang lain, ketika Anda pulang di dalam kehidupan Anda masing-masing, Anda berkumpul 2-3 orang sebagai satu keluarga. Apakah Anda juga berkumpul di dalam nama Kristus? Dan apakah ketika kita berkumpul itu tercermin karakter Kristus? Ada kasih, lemah lembut, kebaikan, kemurahan hati yang semakin hari semakin nyata mengalir di dalam rumah tangga kita. Semakin hari semakin nyata mengalir di dalam gereja kita.
semakin hari semakin nyata di dalam kehidupan jemaat Tuhan. Kami datang kepadamu ya Allah, ya Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu Engkau menegur kami, mengingatkan kami. Sering ketika kami melihat saudara kami berbuat salah, berbuat dosa, kami takut Tuhan, kami menjauhi, kami tidak berani menegur. Ampuni kami Tuhan. Saat ini mampukan kami merasakan kasih-Mu yang senantiasa menegur, mengoreksi kami. Berikan kami keberanian, berikan kami juga hikmat, sehingga kami mau repot mencari waktu, mendoakan saudara kami, mencari waktu menghubungi saudara kami, mencari waktu memikirkan kata-kata yang akan kami ucapkan kepadanya, mencari waktu untuk mencari pimpinan Tuhan, sehingga ketika kami menegurnya, ada Kristus yang hadir di tengah kami, ada kuasa Tuhan yang bekerja di tengah kami. Kami juga boleh belajar kasih bukan hanya sekedar mengatakan kata-kata pujian. Kasih bukan hanya sekedar memberikan makanan atau hadiah. Tetapi kasih juga artinya kami peduli. Ketika kami harus mewujudkan bahasa kasih dalam bentuk nasihat, teguran, bahkan konfrontasi. Tuhan, kami butuh hikmat-Mu, sehingga yang keluar dari bibir kami adalah kata-kata yang boleh membangun. Membangunkan saudara kami dari kelalaian, dari kesalahannya. Membangunkan spirit saudara kami sehingga dia boleh melihat kasih kebesaran Tuhan dan mau berpaling kembali kepada Tuhan. Semakin bertumbuh di dalam keserupaan dengan Kristus. Kami juga berdoa untuk gereja Tuhan, tubuh Kristus di tempat ini. Tuhan, mampukan kami. Ketika kami hadir dengan hati yang terbuka, menerima kasih melalui saudara-saudara kami di tempat ini, menerima pelayanan oleh anak-anak jemaat Tuhan yang sudah Tuhan persiapkan. Dan di sisi kami juga terbuka ketika kami perlu ditegur. Kami rindu Tuhan menempatkan 1-2 orang di sekitar kami yang bisa melihat kelemahan, kesalahan kami dan peduli untuk menegur, mengingatkan kami, sehingga kami tidak keluar dari jalan Tuhan, tetapi semakin berjalan dekat kepadamu. Tuhan, biarlah kasih-Mu mengalir di dalam gereja-Mu. Ketika Engkau memerintahkan supaya kami saling mengasihi, kami boleh mengimani, hidup di dalam kasih, memberikan kasih kepada saudara kami, bahkan ketika Engkau meminta kami untuk menegur, mengingatkan sekalipun, dan menerima kasih dari saudara kami dengan kerendahan hati. Terima kasih Bapa, sehingga kehadiran gereja kami sungguh memancarkan nilai Kristus. Kehadiran gereja kami sungguh memancarkan karakter Kristus. Setiap kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam karakter Kristus. Di dalam kebaikan, kelemah lembutan, kasih yang penuh pengampunan, dan kasih yang peduli. Sebagai satu gereja, kami juga boleh memberikan kasih Tuhan kepada orang di sekitar kami, kepada masyarakat di sekitar kami. Terima kasih Bapa, ini doa permohonan kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Melalui surat Rasul Paulus, Tuhan menjanjikan, Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai akhirnya selesai pada hari Kristus Yesus. Kasih karunia yang sudah Tuhan Yesus berikan, Tuhan terus berkarya, semakin hari semakin bertumbuh dalam diri kita, sampai penggenapannya di dalam hari Kristus. Ketika kita kembali kepada rumah kita masing-masing, keluarga kita masing-masing, bawalah firman Tuhan, hiduplah di dalam firman-Nya, saling mengasihi, sehingga keluarga Anda, masyarakat di mana Anda berada, gereja Tuhan di tempat ini, semakin hari semakin bertumbuh kuat di dalam karakter Kristus, memancarkan wajah Kristus menjadi berkat, menjadi pengharapan, menjadi terang bagi masyarakat di sekitar kita. Anda diberkati, masyarakat diberkati. Mari kita pulang dengan berkat dari Tuhan kita sendiri. Damai sejahtera, sukacita, pengharapan dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, kuasa pimpinan Roh Kudus, itulah yang menetap di dalammu, yang bertumbuh di dalammu, membantu engkau bertumbuh di dalam kasih karunia, membantu engkau membagikan kasih karunia kepada keluargamu, masyarakat di mana engkau berada, sehingga melalui kehadiranmu, nama Tuhan dipermuliakan, engkau diberkati, keluarga diberkati, masyarakat diberkati. Amin.